Nah, kayaknya di sini tuh aku ngerasa kalau si suami ini tuh belum tahu ya kalau dia itu HB sama kuyang. Kayaknya dia juga masih nganggep kalau Ibu R itu manusia ya. Dan dia diganggu hantu yang mirip Ibu R itu adalah bentuk teguran karena dia selingkuh. Bentuk hukuman gitu teman-teman. Padahal ciri-cirinya itu jelas banget ya kalau Ibu R itu bukan manusia. Halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. So, karena ternyata banyak yang suka sama konten horor aku, malam ini aku akan bawain pengalaman horor lainnya nih teman-teman. Kali ini aku dapat DM dari seorang wanita yang dia nggak mau disebutin namanya. Jadi, kakak ini nyeritain pengalaman suaminya waktu kerja di Kalimantan. Dari cerita suaminya, katanya dia ngelihat sosok kepala beserta organ yang melayang. Setelah aku cari tahu, ternyata itu adalah kuyang teman-teman. So, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa subscribe. Kamu gak sendirian. Jadi gini mas, saya asli orang Jakarta. Suami kerja di salah satu perusahaan startup yang sempat naik daun. Tapi, karena waktu itu COVID, suami saya kena PHK massal di Juni 2020. Tagihan rumah, cicilan motor, sekolah anak, semua jadi nggak kebayar. Udah gitu, saya juga lagi hamil, udah 13 minggu. Karena harus nabung buat lahiran, akhirnya suami cari-cari lowongan lagi. Alhamdulillahnya, suami dapat kerja kontrak di Kalimantan bagian administrasi dan logistik. Dia dapat mes di sana. Jadi, mesnya itu kayak kos-kosan kecil dan tempatnya deket sekali sama hutan. Selama kurang lebih 2 bulan suami saya kerja, tiba-tiba perut saya sering nyeri, mas. Rasanya kayak anak saya tuh ditarik keluar. Anehnya selalu di jam yang sama, antara jam 10 sampai jam 11 siang. Padahal kata dokter nggak ada masalah apa-apa sama kandungannya. Itu keanehan yang pertama, mas. Ada juga kejadian di suami saya. Jadi, saya tahu ya, suami saya itu orangnya nggak takut setan. Nah, waktu itu jam 2, dia tiba-tiba nelpon saya. Untuk pertama kalinya selama pernikahan, saya dengar suara dia ketakutan, mas. Katanya, "Mah, di sini ada yang aneh, mah." Aneh kenapa? Saya tanya gitu kan. Jadi kemarin malam, Papa ngedenger suara perempuan cekikikan, mah, pas jalan pulang ke mes. Terus barusan, Papa juga lihat ada kepala perempuan ngintip dari jendela kamar. Awalnya saya kira dia cuma kecapean aja kan, mas. Tapi pas denger cara ngomongnya, saya tahu kalau ini tuh serius. Udah gitu selama saya menikah, suami tuh orangnya apa-apa dipendem sendiri. Nah, ketika dia cerita ini ke saya yakin kalau dia bener-bener ketakutan, mas. Terus saya coba tenangin aja ke dia. Saya suruh dia baca-baca doa, sholat malam, abis itu tidur. Dari situ dia udah gak pernah nelpon saya lagi malam-malam. Semua keadaannya kembali normal. Sampai saya tahu kalau ternyata di sana dia selingkuh. Nah, jujur di sini aku tuh shock banget ya teman-teman, karena aku kira ini tuh cuma cerita horor, tapi ternyata ada unsur perselingkuhan di dalamnya. Mas izin, boleh tidak jika suami saya saja yang ceritakan kejadiannya di sana, karena dia yang lebih bisa cerita dengan jelas. Nanti dia akan DM ya mas, kata dia. Terus aku balas gini, "Kak, maaf sebelumnya, cerita ini kan mungkin pengalaman yang kurang enak ya buat kakak. Apakah kakak setuju nih untuk ditayangkan? Kalau enggak, mungkin ini akan aku simpan secara pribadi aja." Nah, jadi nanti kalau tiap kali kalian ada DM cerita juga ke aku akan selalu nanya ke kalian ya, ini boleh ditayangin apa enggak gitu ya. Karena biar kakaknya juga enak gitu, dan aku juga tetap bisa ngejaga privasi kakak gitu loh. Karena nggak mungkin kan kalau misalkan kakaknya nggak setuju, aku tiba-tiba aku tayangin gitu. Karena itu ya itu nggak etis lah gitu. So, kita lanjut lagi ya. Nggak apa-apa mas, tayangin aja. Toh ini juga cerita lama dan saya rasa ini juga sebagai pelajaran ya untuk dia, untuk suami kakaknya gitu ya. Terima kasih ya mas udah mau membagikan cerita saya. Selanjutnya biar dilanjutkan dengan suami saya ya. Izin nanti dia akan DM ke mas. Oke siap kak, ditunggu. Oke. Nah di sini aku akan bacain cerita dari orang yang bener-bener ngalamin kejadian di sana teman-teman. Dan ini adalah suami dari kakak tersebut. Jadi, hari pertama saya mulai bekerja di sana, semuanya masih terasa normal, mas.
Saya bekerja seperti biasa, berangkat pagi, pulang sore. Tidak ada kejadian apa-apa. Semuanya bermula waktu saya ketemu rekan kerja bernama Ibu R. Ibu R ini usianya 6 tahun di atas saya, mungkin sekitar 42 tahun. Dari segi penampilan, beliau ini cantik, putih, rambutnya indah, dan tidak terlihat keriput. Tapi yang paling mencolok dari beliau, di area leher seperti ada kotoran. Mohon maaf, seperti daki, sedikit kehitaman melingkar di lehernya. Jadi ada tanda leher begini nih teman-teman ya. Walaupun begitu, beliau tetap terlihat cantik dan menawan sebagai wanita di usianya. Ketika pertama melihat beliau, saya cukup terpesona, Mas. Tapi ya, itu mungkin bisikan setan ya, saya tidak bisa menyalahkan. Selama beberapa hari ke depan, saya baru tahu kalau beliau ternyata janda dan tertarik sama saya. Kami pun mulai berhubungan intens. Beliau orangnya ramah dan perhatian. Mengobrol dengan beliau, rasanya seperti kembali ke usia remaja. Lambat laun hubungan kami semakin dekat. Mohon maaf Mas, sebagai laki-laki, berada jauh dari istri itu sangat berat. Jadinya saya mulai mencari pelampiasan dengan berhubungan dengan Ibu R. Kami selalu bisa menyempatkan waktu di tengah jam kerja untuk melakukan HB. HB ya kalian tahu lah ya, HB itu apa ya, udah pada gede gitu ya. Kami melakukannya selalu sebelum makan siang bersama. Mungkin antara jam 10 hingga 11 siang. Tapi yang paling saya ingat perihal beliau, HB dengan Ibu R rasanya sangat panas. Saya sering merasakan panas di area intim. Dan entah kenapa, perut saya juga sakit seperti ada yang menarik. Hah? Sakit? Entah kenapa perut saya seperti ada yang menarik. Antara jam 10 hingga 11 siang. Jam 10 hingga 11 siang. Bentar ya teman-teman. Kok kalau misalkan kita lihat di sini tuh, kok jamnya tuh sama ya? Iya kan? Kayak omongan istrinya kan? Rasanya kayak anak saya ditarik keluar. Anehnya selalu di jam yang sama, antara jam 10 sampai jam 11 siang. Iya kan? Itu si suaminya antara jam segitu tuh lagi berhubungan loh sama Ibu R loh. Dan istrinya di Jakarta ngerasain perutnya sakit di jam yang sama teman-teman. Bau mulut Ibu R juga, mohon maaf ya, agak aneh, sedikit bau anyir. Sangat amis sekali, berbeda dengan perempuan lain. Tapi itu tidak menghentikan hubungan saya dengan beliau. Sampai suatu ketika, saya melihat makhluk yang persis sekali dengan beliau terbang dan tidak memiliki badan. Waktu itu kejadiannya ketika saya pulang lembur. Seperti biasa, saya diantar menggunakan mobil kantor sampai pinggir jalan besar. Lalu saya jalan kaki menuju ke mes. Di perjalanan, saya baru sadar kalau jalan yang saya lewati itu sangat gelap ketika malam. Sebelumnya saya tidak pernah lembur dan pulang selarut ini. Lalu, di perjalanan, saya mendengar suara seperti ada wanita yang tertawa. Jika bisa dituliskan, mungkin suaranya seperti awalnya saya rasa itu mungkin hanya hewan, jadi saya tidak menoleh. Tapi lambat laun, suara itu rasanya semakin dekat dan mengeluarkan bau anyir. Saya ingat, bau anyirnya seperti bau mulut Ibu R. Namun kali ini lebih pekat dan lebih kuat aromanya. Saya kemudian berlari kecil sambil berusaha untuk tidak menoleh. Saya takut apa yang saya lihat justru membuat saya pingsan. Saya berlari hingga masuk ke dalam kamar. Dan itu jadi pengalaman pertama yang paling mengerikan di hidup saya. Sesampainya di kamar, saya langsung mandi dan berusaha untuk tidak mengingat kembali apa yang barusan terjadi. Tapi di sini terjadi lagi, Mas. Ada yang mengganggu saya. Ketika saya mencoba tidur, jendela kamar saya seperti ada yang melempari batu. Suaranya lambat tapi agak keras. Ini saya videokan. Ya, jadi si suami ini ngirim video nih teman-teman. Ayo coba kita bareng-bareng kita tonton ya.
Jadi kalau kata si suaminya ini, suaranya itu kayak ada yang ngelemparin batu. Tapi ini suaranya lambat tapi agak keras. Harusnya kan kalau dilemparin batu segede itu kan harusnya pecah kaca ya teman-teman ya. Tapi ini kayaknya bukan batu deh. Setelah saya matikan videonya, saya baru sadar kalau itu bukan suara lemparan batu, tapi sosok yang mirip sekali Ibu R sedang membenturkan kepalanya ke jendela kamar saya. Yang saya ingat, kepalanya manusia dan tubuhnya hanya ada organ dalamnya saja, Mas. Seperti tenggorokan, paru-paru, dan usus. Jadi kalau kata suaminya ini, mungkin sosok makhluknya ini ngejedot-jedotin kepalanya dia ke jendela, teman-teman. Mungkin kayak gini ya, misalkan ini jendela ya. Gila ya, serem banget ya. Sumpah ini pengalaman serem banget teman-teman. Kalian bayangin coba ya, kalian sendirian di mes, terus juga ada di tengah hutan gitu loh. Dan ada suara yang ngetok-ngetok kepala kayak begitu. Kita lanjut lagi. Setelah dari situ, tubuh saya terasa panas dan kaku, tidak bisa digerakkan. Kepala saya sakit dan punggung saya terasa pegal-pegal. Saya rasa itu berlangsung kurang lebih 30 menit ya. Setelah itu, saya telepon istri saya untuk menceritakan kejadiannya. Tentunya di sini saya belum cerita mengenai hubungan dengan Ibu R ya. Saya hanya menceritakan pengalaman mengerikannya saja. Oke, jadi di sini suaminya belum jujur sama istrinya nih teman-teman ya. Dia baru cerita pengalaman-pengalaman horornya aja. Sesuai sama tadi yang istrinya bilang ya. Jadi jam 2 itu tiba-tiba ditelepon sama suaminya kan, dan ternyata mau nyeritain ini gitu. Saya nih, suaminya bilang lagi nih teman-teman. Saya juga menceritakan pengalaman tersebut ke teman saya. Saya tidak cerita perihal hubungan dengan Ibu R. Dia memang orang asli dari kampung sini. Setelah saya ceritakan, dia sedikit tertawa dan bilang kalau saya diganggu kuyang. Kemudian saya cari info tentang kuyang ini, bahwa jin ini ketika siang memang berwujud manusia dan berubah ketika malam hari. Dan satu hal lagi yang bikin saya ketakutan. Ketika saya cari fotonya, saya berani sumpah jika foto yang saya lihat sangat mirip dengan sosok yang menghantui saya di malam itu. Bedanya ini kepala Ibu R. Nah, di sini tuh pelan-pelan kita itu udah mulai jelas teman-teman ya, si posisinya Ibu R ini makhluk apa. Dari awal kita udah jelasin kalau si suaminya ini ketika dia ngelakuin hubungan badan, itu perutnya itu terasanya tuh kayak seperti ditarik di jam 10 sampai jam 11. Dan rasa itu juga yang dirasain sama istrinya di Jakarta. Kalau yang aku cari tahu, menurut kepercayaan masyarakat, ternyata kuyang itu bisa menyerap energi janin dari ibu hamil teman-teman. Nah mungkin aku ngelihatnya si Ibu R ini ngerasa kalau energi suaminya itu connect sama energi istrinya yang lagi hamil di Jakarta. Nah si Ibu R ini berusaha menyerap energi janin itu lewat suaminya. Makanya mereka berdua bisa sama-sama ngerasain kayak perutnya itu lagi ditarik gitu loh. Dan menyerapnya itu melalui ya hubungan badan itu tadi. Tapi ini sih sebenarnya asumsi aku aja teman-teman ya, berdasarkan data-data tentang kuyang yang aku kumpulin dari internet. Mungkin kalau kalian ada yang asli Kalimantan dan tahu lebih dalam tentang hal ini, boleh tulis aja di kolom komen ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Saya juga cari tahu dan menemukan kalau kuyang tidak suka dengan garam. Jadi sebelum tidur saya sudah menyiapkan garam di samping tempat tidur saya. Untungnya malam itu saya tidak diganggu sama makhluk tersebut. Tapi saya bermimpi satu hal aneh, Mas. Jadi malam itu, saya tiba-tiba bermimpi ada di tengah hutan. Saya merasakan di tangan saya memegang plastik berisi garam. Di mimpi itu, langkah kaki saya membawa saya untuk pergi ke pohon ulin. Dan saya melihat ada tubuh Ibu R tanpa kepala. Yang saya ingat, tubuh itu masih mengenakan seragam kantor dan masih bernapas. Ya jadi mungkin badannya itu gak ada ininya, tapi begini teman-teman. Dan di sekitarnya ada kemenyan di piring tanah liat dan juga bulu ayam cemani. Entah kenapa di mimpi itu saya tidak takut. Saya kemudian melempar garam ke tubuh tersebut. Seketika saya terbangun dan merasakan ketindihan. Rasanya itu sesak. Tubuh saya tidak bisa bergerak, Mas. Tapi satu hal yang saya dengar, yaitu
suara ketukan dari luar jendela, dan bau anyir yang sangat amis. Kali ini ketukannya semakin keras dan baunya semakin menyengat. Lalu saya sadar kalau makhluk itu bukan di luar. Dia membenturkan kepalanya dari dalam kamar saya. Saya mencoba berdoa apapun yang saya bisa, namun rasanya pikiran seperti menolak untuk berdoa. Saya ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Alhamdulillahnya makhluk itu hilang dengan sendirinya dan saya terlepas dari ketindihan. Sejak malam itu, saya mulai merasa bahwa ini teguran untuk saya karena berselingkuh. Saya pun berniat untuk memutus hubungan dengan Ibu R. Namun anehnya, ketika saya kontak, nomornya tidak dapat dihubungi dan beliau tiba-tiba mangkir dari kantor, pergi tanpa info ke HRD. Dan itu yang jadi pertanyaan orang-orang di sana. Nah, kayaknya di sini tuh aku ngerasa kalau si suami ini tuh belum tahu ya kalau dia itu HB sama kuyang. Kayaknya dia juga masih nganggep kalau Ibu R itu manusia ya. Dan dia diganggu hantu yang mirip Ibu R itu adalah bentuk teguran karena dia selingkuh. Bentuk hukuman gitu teman-teman. Padahal ciri-ciri itu jelas banget ya kalau Ibu R itu bukan manusia. Setelah Ibu R menghilang, anehnya saya juga sudah tidak diganggu oleh makhluk itu lagi. Dan disinilah pikiran saya mulai menggila, Mas. Setelah apa yang saya alami, saya sadar bahwa selama ini saya ini baru tahu nih teman-teman. Setelah yang saya alami, saya sadar bahwa selama ini saya HB dengan jin. Karena semuanya terasa jelas di mata saya. Bau anyirnya, panasnya, ingatannya tentang Ibu R seolah-olah masih menempel di otak saya. Saya merasa bodoh dan hina terbuai hawa nafsu. Awalnya saya berniat untuk resign dan pulang ke Jakarta. Namun mengingat kondisi keuangan keluarga kami, jadinya saya bertahan kerja di sini sambil memikirkan bagaimana cara memberitahu ke istri saya. Namun belum sempat kontrak saya habis, saya dikabari bahwa istri saya mau melahirkan, Mas. Saya langsung putus kontrak dan terbang ke Jakarta. Nah, ternyata anak saya lahir prematur. Dia harus dibawa ke NICU untuk penanganan intensif. NICU itu kalau kalian nggak tahu, itu tuh bagian rumah sakit yang nanganin khusus untuk bayi yang butuh penanganan khusus ya teman-teman ya. Salah satunya tuh ya lahir prematur itu. Dokter menjelaskan kalau ini terjadi akibat kontraksi dini dan stres pada janin. Di sini hati saya sangat hancur, Mas. Merasa bahwa ini teguran keras buat saya. Ini semua kebodohan saya. Saya langsung berlutut dan mencium kaki istri saya sambil menceritakan semuanya, termasuk hubungan dengan makhluk itu. Awalnya istri saya sempat nangis sih, Mas. Berbulan-bulan hubungan kami renggang, tapi akhirnya dia mau memaafkan saya dan melanjutkan hubungan pernikahan kami. Ya, itu dia tadi teman-teman. Kisah yang ya horor tapi ada kisah sedihnya juga ternyata ya. Ya dari sini kita bisa ambil pelajaran kalau apapun yang kita lakuin itu pasti ada konsekuensinya. Alhamdulillah keluarga mereka sekarang udah baik-baik aja teman-teman. Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah. Nah karena aku mau mulai fokus ke konten-konten horor, kalau dari kalian ada yang punya pengalaman atau cerita serem, boleh DM aja ke Instagram aku yang ada di bawah sini. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.